Baru-baru ini, di Desa Krasak, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, terdapat sebuah tugu unik yang tengah menjadi sorotan publik. Namanya adalah Tugu Monumental Krasak Menyawak, yang merupakan tugu biawak setinggi 7 meter dan dianggap sangat realistis. Patung ini bikin heboh media sosial karena detailnya yang mirip dengan biawak asli, mulai dari sisik sampai lidah yang menjulur. Namun, yang menarik perhatian lebih adalah fakta bahwa tugu ini dibangun dengan anggaran yang terbilang minim, yakni hanya dengan biaya sekitar 50 juta rupiah. Anggaran tersebut tentu saja jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tugu-tugu serupa di daerah lain yang menelan biaya hingga miliaran rupiah. Berbeda dengan tugu biawak yang dibangun dengan anggaran terbatas namun menghasilkan karya seni yang luar biasa, ternyata di Indonesia terdapat banyak tugu-tugu lain yang menelan biaya besar namun hasilnya justru menuai kontroversi. Mulai dari Tugu Penyu Sukabumi, sampai patung Soekarno di Banyuasin yang memiliki bentuk aneh. Berikut ini, 8 patung berbiaya mahal namun hasilnya dianggap pas-pasan. Berbeda dengan Tugu Biawak yang dibangun dengan anggaran terbatas namun menuai pujian, Tugu Penyu di Sukabumi menjadi sorotan karena kontroversi yang menyertainya. Terletak di alun-alun Gado Bangkong, Pelabuhan Ratu Sukabumi, patung penyu ini merupakan bagian dari proyek penataan ruang terbuka hijau yang menelan biaya sekitar 15,6 miliar rupiah dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Namun, tak lama setelah diresmikan, patung ini mengalami kerusakan. Bagian tempurungnya bolong dan terlihat material di dalamnya yang diduga terbuat dari kardus dan bambu, memicu kritik dari masyarakat. Pihak kontraktor menjelaskan bahwa anggaran 15,6 miliar rupiah tersebut mencakup seluruh pembangunan alun-alun, termasuk fasilitas lain seperti plaza, taman, dan area parkir. Sementara, pembuatan patung penyu sendiri hanya menghabiskan biaya sekitar 30 juta rupiah. Meski begitu, kualitas material patung yang dianggap jelek dan cepat rusak menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran. Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sebuah patung Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Insinyur Soekarno, dibangun di kawasan Bung Karno Sport Center dengan anggaran mencapai 500 juta rupiah. Namun, alih-alih menjadi simbol kebanggaan, patung ini menuai kritik tajam dari masyarakat dan seniman lokal. Bentuk wajah yang dianggap tidak mirip, proporsi tubuh yang tidak seimbang, serta detail yang kurang akurat membuat patung ini menjadi bahan perbincangan dan olok-olok di media sosial. Pemerintah Kabupaten Banyuasin sempat melakukan perbaikan dengan mengganti pemahat, namun hasilnya tetap dianggap tidak memuaskan. Di tengah upaya memperkenalkan ikon baru, Kota Samarinda menghadirkan Tugu Pesut Mahakam di Simpang 4 Mall Lembuswana. Dibangun dengan anggaran sebesar 1,1 miliar rupiah dari APBD 2024, tugu setinggi 8 meter ini menggunakan material baja dan dilapisi kabel plastik daur ulang, menciptakan desain yang unik dan ramah lingkungan. Namun, keunikan desainnya justru memicu kontroversi, di mana banyak warga mengaku kesulitan memahami bentuk tugu yang dimaksudkan sebagai siluet pesut Mahakam, mamalia air tawar khas Sungai Mahakam yang hampir punah. Beberapa bahkan mengira tugu tersebut menyerupai angka 0 atau bentuk abstrak lainnya. Pihak Dinas PUPR Kota Samarinda menjelaskan bahwa desain abstrak ini merupakan representasi artistik dari siluet pesut Mahakam, dengan harapan dapat menjadi simbol kebanggaan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan fauna endemik daerah. Meskipun menuai kritik, proyek ini tetap menjadi bagian dari upaya penataan kota dan pengembangan ruang publik di Samarinda. Di Simpang 5 Sukorame, Gresik, berdiri sebuah patung gajah berwarna abu-abu yang menjadi sorotan publik. Dikenal sebagai patung Gajah Mungkur, landmark ini dibangun dengan dana CSR dari PT Petrokimia Gresik, dengan total anggaran mencapai hampir 1 miliar rupiah. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk membangun patung gajah,
tetapi juga untuk pengerjaan proyek landmark di 2 lokasi di daerah tersebut. Namun, bentuk patung yang dianggap abstrak dan tidak menyerupai gajah menimbulkan kontroversi. Banyak warga yang menyayangkan penggunaan dana sebesar itu untuk hasil yang dinilai kurang estetis. Bahkan, beberapa warganet menyebut bentuk patung tersebut lebih mirip dugong daripada gajah. Pihak Pemkab Gresik menjelaskan bahwa desain patung merupakan hasil kerjasama dengan konsultan dan pembangunan dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik tanpa menggunakan dana APBD. Meski demikian, kontroversi tetap berlanjut, terutama karena patung tersebut belum diresmikan secara resmi hingga 5 tahun setelah pembangunannya. Di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebuah tugu baru dibangun di bundaran Masjid Al-Faruq, Bukit Pelangi, Sangatta. Dikenal sebagai Tugu Bulan Sabit, proyek ini menelan biaya sebesar 2,5 miliar rupiah dari APBD 2023, menjadikannya salah satu tugu termahal di wilayah tersebut. Namun, alih-alih menjadi kebanggaan, tugu ini justru menuai kontroversi. Desainnya yang dimaksudkan menyerupai bulan sabit dianggap tidak sesuai oleh banyak warga. Beberapa menyebut bentuknya lebih mirip helm motocross, capit kepiting, atau bahkan koma. Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebuah patung Presiden Joko Widodo setinggi 6 meter dibangun sebagai ungkapan terima kasih masyarakat atas perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah. Dikenal dengan nama Monumen Juma Jokowi, patung ini menelan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah yang berasal dari dana swadaya masyarakat dan bantuan dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang juga merupakan menantu Presiden Jokowi. Namun, meskipun tujuannya untuk menghormati Presiden, patung ini menuai kritik dari sebagian masyarakat. Beberapa warganet menilai desain patung tersebut tidak mirip dengan sosok Jokowi dan menganggap anggaran yang dikeluarkan terlalu besar untuk sebuah monumen lokal. Pada Agustus 2018, Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta dihiasi dengan instalasi seni bambu bernama Getah Getih. Karya ini dirancang oleh seniman Joko Avianto dan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, sebagai bagian dari penyambutan Asian Games 2018 serta peringatan HUT ke-73 Republik Indonesia. Instalasi ini terdiri dari sekitar 1.500 batang bambu dengan tinggi mencapai 20 meter dan lebar 13 meter, serta 73 bambu penyangga yang melambangkan usia kemerdekaan Indonesia saat itu. Biaya pembuatannya mencapai 550 juta rupiah, yang didanai melalui konsorsium 10 badan usaha milik daerah DKI Jakarta. Namun, kurang dari setahun setelah peresmiannya, pada Juli 2019, instalasi ini dibongkar karena kondisi bambu yang mulai rapuh akibat cuaca, sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan. Pembongkaran ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat yang mempertanyakan efisiensi penggunaan anggaran untuk instalasi yang hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Menanggapi hal ini, Anies Baswedan menjelaskan bahwa instalasi tersebut memang dirancang sebagai karya seni temporer untuk menyambut Asian Games dan bahwa penggunaan bambu lokal bertujuan mendukung ekonomi rakyat kecil, seperti petani dan perajin bambu. Itu dia, 8 patung berbiaya mahal namun hasilnya dianggap pas-pasan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.